Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam penyusunan makalah dan presentasi pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer pada kali ini. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 untuk beberapa menit ke depan akan membahas materi yang sangat penting mengenai arsitektur smartphone berbasis satelit link untuk mewujudkan komunikasi global tanpa batas untuk future mobile programming. Dan pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 2 akan mengajak pada para audiens untuk bersama-sama belajar mengenai apa itu manfaat dari teknologi smartphone berbasis satelit link, bagaimana perbedaannya dengan teknologi smartphone yang lain, dan bagaimana contoh implementasinya, dan lain sebagainya. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, perkenalan terlebih dahulu, nama saya Tera Aulia dengan NIM 2403040129. Nama saya Destiana Sulail Arifah dengan NIM 2403040131. Nama saya Naswarin Romi dengan NIM 2403040140142. Nama saya Lelimi Istiwati dengan NIM 212403040137. Nama saya Puput Indah Mawarni dengan NIM 2403040144. Baik, masuk ke latar belakang. Koneksi internet dan komunikasi seluler kini menjadi kebutuhan pokok. Namun, jaringan 4G dan 5G masih bergantung pada menara BTS dan tidak menjangkau 80% permukaan bumi seperti wilayah pedalaman, lautan, dan pegunungan. Teknologi smartphone dengan satelit link memungkinkan perangkat terhubung langsung ke satelit orbit rendah atau LEO tanpa tergantung menara seluler. Kemudian, dapat rumusan masalah. Yang pertama, apa manfaat teknologi smartphone berbasis satelit link untuk komunikasi global? Kemudian yang kedua, bagaimana struktur arsitektur teknologinya? Kemudian yang ketiga, sejauh mana keunggulan teknologi ini dibandingkan teknologi lama? Yang keempat, apa saja sektor yang sudah mengimplementasikannya? Kemudian yang terakhir, apa potensi teknologi ini bagi masa depan mobile programming? Kemudian, tujuan dari penulisan ini yaitu yang pertama, memahami manfaat strategis dari integrasi smartphone satelit. Yang kedua, menjabarkan arsitektur teknis dari sistem ini. Kemudian yang ketiga, membandingkan teknologi baru dengan teknologi satelit tradisional. Kemudian yang keempat, membandingkan contoh nyata implementasi lintas sektor. Kemudian yang terakhir, yaitu untuk menarik kesimpulan mengenai dampaknya terhadap pengembangan aplikasi mobile global. Kemudian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Naswa. Selanjutnya itu manfaat teknologi. Yang pertama, aksesibilitas global, yaitu komunikasi bisa dilakukan dari mana saja di dunia. Yang kedua, inklusi digital, yang artinya menghubungkan daerah rural dan terpencil. Yang ketiga, tanggap bencana, yang artinya menyediakan backup ketika jaringan darat rusak. Yang keempat, dukungan IoT global, yaitu jaringan untuk sensor dan perangkat pintar. Dan yang terakhir itu efisiensi ekonomi, menekankan biaya infrastruktur jangka panjang. Selanjutnya itu arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi itu ada empat, segmen satelit, segmen ground, segmen pengguna, dan protokol komunikasi. Segmen satelit yaitu konstelasi satelit LEO 500 sampai 2000 km, teknologi beamforming dan phased array. Terus intersatellite link sebagai backbone komunikasi antar satelit. Segmen ground yaitu ada dua. Yang pertama gateway station menghubungkan satelit dengan internet global. Yang kedua ground control centers menangani pengelolaan orbit dan traffic. Yang ketiga yaitu segmen pengguna, yaitu smartphone dengan antena satelit mini, modem khusus, dan software hybrid. Yang terakhir yaitu protokol komunikasi ada empat. Yang pertama layer fisik, MIMO modulasi canggih. Yang kedua MAC atau MAC, yaitu algoritma adaptif untuk delay tinggi. Yang ketiga network, routing satellite aware. Yang terakhir itu aplikasi, caching, dan kompresi data. Selanjutnya yaitu ada perbandingan teknologi. Bisa dilihat ini perbandingan teknologi dari orbit, latensi, throughput, biaya perangkat, akses, skalabilitas, dan pengguna. Perbandingannya dari melihat tiga yaitu aspek satelit link atau LEO dan satelit tradisional GEO atau MEO. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Destiana.
Contoh implementasi. Contoh implementasi yaitu 1. Transportasi dan maritim, pesawat dan kabel tetap online. 2. Penelitian dan eksplorasi pengiriman data real-time dari lokasi ekstrim. Yang ketiga yaitu rescue dan emergency, koordinat korban dikirim otomatis via satelit. Yang keempat, pertanian dan perikanan, sensor lot, dan prediksi cuaca. Yang kelima, logistik global, pelacakan armada dan pengiriman barang. Yang keenam, militer, komunikasi taktis tanpa bagian jaringan lokal. Dan yang terakhir, turisme ekstrim. Traveler tetap bisa share pengalaman via medsos. Selanjutnya, analisis kelompok. Setelah dianalisis, teknologi ini tidak untuk menggantikan jaringan lama, tetapi untuk melengkapinya. Artinya, ketika tidak ada sinyal biasa, teknologi satelit bisa mengambil alih. Memang masih ada tantangan seperti masalah regulasi, biaya produksi, dan dampak sampah antar siksa. Tapi perkembangan teknologi dan investasi dari perusahaan besar menunjukkan bahwa sistem ini sangat menjanjikan untuk ke depan. Kita bisa membayangkan aplikasi-aplikasi HP masa depan yang tidak bisa terbatas lokasi, bisa dipakai dari mana saja di dunia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Leli. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita, yaitu teknologi smartphone dengan koneksi satelit adalah langkah besar menuju dunia yang lebih terhubung. Aplikasi-aplikasi bisa digunakan di mana saja tanpa perlu khawatir soal sinyal. Teknologi ini sangat membantu di bidang pendidikan, kesehatan, logistik, maupun penanganan bencana. Meski ada tantangan, tren perkembangan menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar ide, tapi kenyataan yang mulai terwujud. Agar teknologi ini bisa berkembang luas, itu perlu dukungan dari pemerintah dan perusahaan teknologi. Para pembuat aplikasi juga perlu mulai belajar membangun aplikasi yang bisa berjalan di jaringan satelit. Mahasiswa dan penelitian juga diharapkan aktif menggali potensi besar ini agar Indonesia bisa ikut memimpin dalam inovasi teknologi global. Yang dapat kami sampaikan, semoga materi ini dapat berguna dan dapat menjadi sebuah bahan pembelajaran untuk teman-teman semuanya. Kami mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.